Edukasi kali ini saya dan Mbak Hapsari akan membahas tema How Leader Can Support Mental Health. Selamat menyaksikan. Bentar ya, kita tunggu Mbak Sari join. Hai, Hai, Mbak Sari. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Mbak Sari apa kabar di sana? Di sini masih jam 9 Oke. nih. Oh iya, di sana masih jam 9 ya. Sini udah jam 3 Mbak. Waktunya pas ya. Aku mau memperkenalkan Mbak Sari dulu. Sebagian besar sih sepertinya sudah kenal Mbak Sari ya. Cuman aku mau memperkenalkan Mbak Sari dulu. Teman-teman, Mbak Sari ini adalah sebetulnya teman seangkatan saya di PLN. Kita udah masuk di PLN bareng, pendidikan bareng juga. Nah, kebetulan sekarang kita sama-sama lagi belajar. Cuman bedanya Mbak Sari lagi mendapat tugas belajar dari PLN di London dan saya mengambil tugas belajar mandiri. Meskipun concern kita itu sebetulnya agak sedikit berbeda, tapi semangat kita tuh sama ya Mbak ya. Sama. Sama nggak nih Mbak? Semangat belajar. Belajar. Terus juga kita punya concern untuk bagaimana menciptakan suatu iklim organisasi, iklim kerja yang tidak hanya produktif dan sustain terhadap kinerja perusahaan, tapi juga memiliki concern dan kepedulian terhadap bagaimana kita menciptakan iklim kerja yang lebih sehat mungkin ya, lebih bahagia juga. Nah, Mbak Sari ini sekarang candidate of MSc di Human Resource and Organization di LSE London ya, London School of Economic and Political Science ya Mbak Sari ya. LSI. Betah Mbak di London Mbak? Alhamdulillah. Ya. Tapi di sana gimana Mbak selama kondisi pandemi ini seperti apa Mbak Sari di sana? Jadi sekarang London itu lagi lockdown ya. Tetapi pemerintah itu memperbolehkan untuk kalau kita keluar rumah untuk exercise. Cuman nggak boleh ngumpul-ngumpul. Tapi mereka itu sangat memperhatikan kayak kesehatan mental kita. Jadi boleh kita pergi keluar ke taman boleh. Asal tetap namanya physical distancing ya, bukan social distancing. Kalau social distancing tuh kita tetap butuh social relation. Jadi tapi kita menghindari physical distancing. Kemarin sempat direvisi istilah social distancing itu jadi physical distancing. Oke, kalau perkuliahan gimana Mbak Sari di sana? Masih berjalan online ya semuanya? Online, alhamdulillah. Sekarang ini minggu-minggu ini lagi exam. Jadi apa namanya? Pastinya kan beda ya kalau misalnya kita exam di kelas atau di kampus sama kita online itu ya mungkin apa ya sense-nya beda. Jadi mereka itu karena kita kan juga nggak sangat terbatas apa namanya materinya. Kalau misalnya kita mau biasanya pada belajar di perpus, ini kita harus belajar di rumah. Yang keluarga kayak aku ini ya harus ngatur waktu ya. Gitu. Jadi mereka tantangannya beda. Jadi mereka memperhatikan itu. Jadi kalau misalnya kita merasa kesulitan, kita boleh mengajukan apa namanya kayak defer penundaan atau mereka menyediakan istilahnya kayak one on one. Kalau misalnya kita pengen curhat, kita lagi apa namanya kurang fit secara psikologis untuk apa namanya menyampaikan bagaimana sih kita menghadapi ujian ini. Soalnya ujiannya ujian di sini ini beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan misalnya kayak semester 1 selesai semua semester 1 ya. Ini enggak, semester 1 sama semester 2 diujikan di summer term. Jadi kita harus belajar yang kemarin-kemarin juga gitu. Oh. Aduh, aku nanti harus belajar banyak nih dari Mbak Sari. Nah, ini Mbak, terima kasih buat apa namanya sharingnya tadi gimana belajar di London ya. Sekarang aku pengen mulai kita masuk ke tema kita nih Mbak Sari. Jadi bagaimana sih sebetulnya seorang leader itu bisa membantu menciptakan iklim
kerja, iklim bersosialisasi, relasi sosial di kantor itu yang sehat seperti itu. Boleh nggak Mbak Sari kasih prolog dulu seperti apa? Kita bicara tentang mental health ya ini ya. Sebenarnya apa sih mental health itu? Mungkin teman-teman yang psikologi atau yang sudah berkutat di situ tahu apa itu mental health. Ini asumsinya yang melihat bukan hanya psikolog atau dari psikologi, kita perlu mendefinisikan dulu sih apa sih mental health itu. Jadi mental health itu adalah suatu kondisi kesehatan psikologis atau mental yang sehat seperti kesehatan fisik ya. Jadi kalau misalnya kita mental health sehat itu, kita bisa produktif, kita merasa percaya diri. Apa sih kalau misalnya kita ada gangguan atau misalnya kayak mental health problem itu kayak apa sih? Macam-macam ya, dari kayak misalnya stres, kecemasan, depresi, kemudian obsesif kompulsif, fobia dan macam-macam. Nah, kalau di mengapa sih mental health itu penting? Nah, kalau kita bicara tentang leader, nanti kaitannya sama mental health di kantor ya. Kalau untuk bagi individu sendiri itu, mental health itu penting karena itu tadi, jadi kita ada positive feeling yang membuat kita itu merasa kita mampu melakukan sesuatu sehingga kita bisa memberikan kinerja yang optimal. Jadi yang kita bisa produktif dan bisa menghasilkan yang terbaik versi kita. Tuh, Waduh, jadi lengkap banget ini. Jadi gimana Mbak? Iya. Jadi mental health itu sekarang sangat lagi sebenarnya trennya udah lama. Tapi di Indonesia ini sekarang saya melihat kayak mereka udah banyak perusahaan yang aware terhadap mental health ini, termasuk PLN juga ada Employee Assistance Center. Itu sangat membantu teman-teman untuk menyampaikan ya, kayak curhat gitu ya, mungkin yang nggak bisa nggak bisa dicurhatkan di unitnya, mungkin bisa di ESC ini. Nah, sebenarnya kenapa sih mental health itu menjadi perhatian buat perusahaan? Jadi penelitian yang dilakukan, survei yang dilakukan sama Deloitte itu sebenarnya mental health ini nggak cuma merugikan secara human cost, tapi juga financial cost-nya. Human cost-nya itu kalau di perusahaan itu apa aja sih? Jadi kaitannya sama yang tadi, kalau kita ada istilahnya gangguan, itu arahnya jadi ke low performance, jadi kinerjanya menurun, kemudian engagement terhadap perusahaannya itu juga rendah, kemudian sering absen, sering nggak masuk, karena kan sebenarnya kayak mental health itu kaitannya sama physical juga, jadi apa sih namanya psikosomatis ya, psikosomatis. Jadi menyebabkan psikosomatis sehingga kita sering absen, kemudian presentism itu kita datang ke kantor tapi kita nggak semangat gitu, jadi ogah-ogahan gitu ya. Kemudian sering juga menyebabkan konflik ya, workplace konflik sama kalau di perusahaan-perusahaan swasta kayak misalnya yang mungkin kalau misalnya kayak BUMN turnover-nya rendah ya, tapi kalau di swasta turnover-nya sangat tinggi. Jadi turnover itu yang resign, yang pegawai yang resign. Nah, cost-nya dari perusahaan itu untuk yang disebabkan dari mental health problem itu banyak banget. Jadi berdasarkan surveinya Deloitte itu kira-kira ya dari tahun 2017 ya, survei tahun 2017 itu per orang, cost per orangnya itu 1.205 pound sterling. Itu 1.000 itu 1.000 pound sterling itu sekitar 18 juta ya. Nah, berdasarkan surveinya mereka, absenteeism itu
setahun bisa 8 billion pound sterling. Itu setara dengan 145 triliun. Kalau di Indonesia, banyak banget ya. Kemudian presentism itu sekitar 309 sampai 472 triliun. Dan turnover itu juga lumayan tinggi, 145, karena kalau banyaknya turnover kita harus merekrut ya, biaya rekrutnya sangat tinggi juga ya. Kemudian kalau misalnya presentism kita istilahnya menggaji dengan harapan dia karyawan itu memberikan produktivitas yang bisa produktif ya, dengan hitungan tertentu. Nah, kalau misalnya mereka nggak produktif, berarti mengurangi produktivitas, menambah cost dari perusahaan juga. Gitu. Oke. Nah, Mbak Sari, tadi kan Mbak Sari udah menjelaskan komprehensif nih ya. Cuman aku boleh ya balik sedikit ya Mbak, kembali sedikit ya. Tadi ada yang menarik soalnya. Tadi Mbak Sari menjelaskan bahwa mental health itu apa gitu. Nah, ini rasanya penting gitu karena teman-teman yang bergabung ini tidak semuanya tadi seperti yang Mbak Sari sampaikan adalah memiliki background psikologi gitu. Kalau aku simpulkan tadi dari yang Mbak Sari sampaikan, jadi teman-teman mental health itu atau kesehatan mental itu cirinya tadi ada 4 kalau disimpulkan. Yang pertama itu adalah mengenal potensi diri, betul ya Mbak ya? Tadi ada kita tahu potensi diri kita itu apa dan bisa memanfaatkannya. Kemudian yang kedua, kita tuh mampu untuk mengelola stres atau tekanan beban psikis sehari-hari. Selama kita masih bisa menghandle itu, berarti kita punya kapasitas untuk bisa terus maju dan produktif. Nah, tadi Mbak Sari juga menyinggung produktif nih yang ketiga. Nah, lalu yang keempat, produktivitas kita itu bisa kita manfaatkan atau kita salurkan ke lingkungan kita gitu. Jadi ya kalau dalam kita berkeluarga berarti ke keluarga kita, kalau kita di lingkungan sosial berarti ke lingkungan pertemanan kita atau di kantor. Seperti itu ya Mbak Sari. Nah sekarang aku pengen nanya juga nih Mbak Sari. Kebetulan ini yang bergabung sebagian besar adalah kita kenal leader-leader di PLN gitu. Dan mungkin juga beberapa profesional di tempat kerjanya masing-masing gitu. Tapi tadi pagi tuh aku dapat insight Mbak, bahwa apapun profesi kita, kemudian apapun posisi kita, sebetulnya kan kita ini adalah leader buat diri kita sendiri, sekaligus juga leader buat keluarga kita. Betul, jadi artinya penting sekali buat kita buat menjaga kesehatan mental kita kan ya Mbak ya. Betul. Gitu Mbak. Betul. Nah, yang aku pengen tanyakan itu adalah sebetulnya hal apa yang bisa kita lakukan sebelum nanti kita ngebahas tentang survei Deloitte tadi, kita lihat dari sudut pandang korporat, sebetulnya hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri supaya kita itu semacam memiliki tameng terhadap kondisi-kondisi yang bisa mungkin mengguncang mental kita Mbak Sari. Oke, menarik sekali ya pertanyaannya. Ini mungkin jadi kita kembali lagi ke definisi yang Rita tadi, kita mengenali diri sendiri. Sebenarnya kita ini strength, weakness-nya seperti apa ya, kekuatan dan kelemahan kita seperti apa. Kemudian gimana sih kita kalau menghadapi sesuatu, apa sih yang membuat kita takut? Kita terkadang takut ya, banyak hal yang membuat kita cemas, banyak hal yang membuat kita takut. Nah, ini kaitannya sama proactive behavior ya jadinya. Jadi ketika kita merasa takut, merasa cemas, perlu melihat apa sih istilahnya gimana kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Coping yang kita lakukan itu apakah kita akan menghindar atau kita menghadapi. Nah, kalau kita memilih untuk menghadapi, kita siapkan dulu. Jadi istilahnya kayak kita bilang proaktif itu kalau di sini diibaratkan karena di mana? Di London itu uncertain ya, iklimnya uncertain. Jadi moody. Pagi panas, tiba-tiba 1 jam lagi hujan deras. Orang-orang yang proaktif adalah orang-orang yang menyiapkan payung. Jadi dia siap sedia payung. Jadi kalau misalnya
apa namanya tiba-tiba hujan, dia udah nggak khawatir lagi karena dia bawa alatnya. Jadi gimana sih kita memastikan kita sendiri bisa punya mental health. Jadi kita tahu apa namanya kelemahan kita apa, kemudian resiko terhadap permasalahan apa, kalau kita mau mengambil keputusan, kemudian kita siapkan apa. Kemudian apa namanya bertanya itu sangat ini ya, apa namanya kita mencari informasi, bertanya sama orang lain itu penting banget. Siapa tahu orang yang lain udah punya pengalaman yang sama, jadi kita bisa belajar. Oke. Nah, ini juga salah satu yang menarik nih, Mbak. Tadi Mbak Sari sampaikan bahwa bertanya pada orang lain itu adalah suatu hal yang salah satu yang helpful ya. Sekaligus krusial ketika kita merasa kita itu kok nggak nyaman ya dengan suatu situasi tertentu. Nah, problemnya adalah ketika minimal di Indonesia nih ya, ketika kita merasa nggak nyaman, terus merasa kayaknya something happen with myself nih, kayaknya ada sesuatu yang kayaknya nggak beres nih sama diriku gitu, entah itu karena pikiran atau perasaan. Problemnya adalah seringkali kalau di dalam dunia kerja, ketika kita bercerita tentang misalnya nih aku nih, Mbak Sari, kenapa ya aku ngerasa nggak nyaman misalnya, aku ngerasa tertekan dan lain sebagainya. Lingkungan kita itu tidak sedikit yang berpikir, udah deh jangan lemah, ayo dong jangan baper, semangat dong, tangguh.